Oke, bismillah, kita mulai ya. Oke, doakan semoga keterima Elektro UI, mantap. Oke, sip, bismillah. Kita hari ini akan bahas PM. Mungkin beberapa soal udah dibahas sama Kak Saifan sebelumnya. Jadi nanti saya akan bahas yang belum. Jadi saya lihat tadi paketnya yang mau kita bahas ternyata paket ini sebagian sudah dibahas ya sama Kak Saifan. Jadi nanti saya akan bahas yang belumnya. Tapi yang belumnya ini kebetulan lebih banyak ya. Oke. Karena kebetulan paketnya emang ini paket kombinasi gitu ya. Jadi ada yang sama, soalnya yang sama nanti nggak perlu kita bahas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini saya cek dulu. Oke, oke ini dia. Nah ini paket yang sudah pernah dibahas sama Kak Stefan minggu kemarin, berarti ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu sudah pernah dibahas. Kalau teman-teman yang lupa, nanti teman-teman bisa lihat catatannya atau pembahasannya yang minggu lalu ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah nomor 1 sudah. Terus, oke sebentar. Nomor 1 sudah sampai nomor 4 ya. Berarti ini sudah. Nah, ini saya kasih catatannya sudah, gitu ya. Oke, jadi kalau nanti saya share ke kalian, kalian udah tahu ini sudah pernah dibahas, gitu ya. Ini sudah. Oke, nomor 2 juga sama. Jadi karena ini 1 sampai 4, ini juga sudah dibahas di minggu kemarin, ya. Ini juga sudah dibahas karena satu cerita ya. Karena satu cerita juga sudah dibahas. Oke, ini juga sudah dibahas. Oke, jadi dari 20 soal ini yang sama dengan minggu kemarin 4 soal ini ya. Jadi satu soal ini, yang lainnya beda saya cek. Oke, nah ini yang belum ya. Oke, kenapa kok ini ada yang sama? Ini karena kebetulan kita ngambil soal asli ya teman-teman ya. Kita kemarin ambil soal asli yang keluar terus kita tulis ulang. Jadi info yang kita dapat dari lapangan kita tulis ulang dan jadilah soal-soal itu. Makanya di beberapa paketan itu kadang-kadang ada yang masih sama. Oke, Bismillah kita mulai yuk. Kita baca dulu ya. Teks yang kedua berarti ya. Kertas berpeta memiliki ukuran 8 kali 8 peta. Oke, berarti 8 baris sama 8 kolom. Paling kiri ditulis 1, ya, peta pertama pada baris pertama dan peta pertama yaitu paling kiri ditulis 1. Oke. Peta kedua ditulis 2, peta ketiga ditulis 4, peta keempat ditulisnya 8. Demikian seterusnya sampai dituliskan peta terakhirnya yaitu 128. Betul ya? Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dari 256. Oke, dan seterusnya. Oke, kebayang ya? Berarti artinya ada kotak-kotak, walaupun saya sebenarnya nggak usah tulis kotaknya nggak apa-apa, yang penting angkanya. Gitu ya. Oke, yang penting angkanya berarti artinya tadi gimana pertama? Ditulisnya 1, terus 2, terus 4, terus 8, terus 16, gitu kan berarti ya. Terus 32 berarti ya. Terus 64, terus 128. Ya berarti ini peta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah gitu, kurang lebih gitu ya. Dan diteruskan bawahnya itu adalah 256. Jadi bawahnya itu melanjutkan ya, bawahnya itu melanjutkan. Berarti artinya sebenarnya teman-teman, kalau kalian tulis ini menjadi peta yang pertama itu adalah 2 pangkat 0 ya kan ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Ini terakhir 2 pangkat 7. Nah gitu, oke, ngerti ya. Nanti yang baris kedua, ini baris pertama ya, ini baris pertama. Berarti nanti yang baris kedua itulah 2 pangkat 8, gitu kan ya. 2 pangkat 9 dan seterusnya. Yang ujung berarti nanti 2 pangkat 15. Nah, gitu ya. Yang ini nanti baris ketiga juga sama. Baris ketiga itu kalau kalian lanjutin berarti ini 2 pangkat 16. Gitu ya. Baris keempat juga sama, berarti nanti awalnya lah 2 pangkat 24. Gitu kan ya, selisihnya 8 ya. Ini selisihnya 8, selisihnya 8, selisihnya 8. Oke ya, ngerti ya. Sip. Pertanyaannya yang nomor 5 ini, wah langsung nomor 5 nih. Nomornya adalah jika KN adalah bilangan pada peta pertama baris ke N. Bilangan peta pertama, berarti ini dia. Nah, gitu ya, pada baris ke N. Oke, maka KN rumusnya apa? Sebenarnya tinggal masukin aja ya, karena pilihan gandanya kan. Artinya apa nih? Artinya kalau kalian catat ya, saya di sini catatannya. Kalau N-nya 1,
gitu ya. Kalau N-nya 1, berarti nanti harusnya 2 pangkat 0, ya nggak? Kalau N-nya 1, kalau N-nya ini 1, nanti hasilnya adalah 2 pangkat 0, gitu kan? Karena ini baris pertama, 2 pangkat 0, gitu kan? Kalau N-nya 2, nanti N-nya 2, 2 pangkat berapa berarti? 2 pangkat 8. Nah, gitu. Oke. Kalau N-nya nanti 3, berarti 2 pangkat 16, dan seterusnya. Gitu ya. Sip. Jadi kita cek aja di antara pilihan ganda ini yang tepat mana. Kalau N-nya 1, N-nya 1 nih. Nah, kalau N-nya 1, ini kan jadi 2 pangkat 7. Nggak pas ya, salah. Jadi kan berarti kalau kita anggap N-nya 1. Yang A, 2 pangkat 7, berarti salah. Yang B, N-nya 1 nih, berarti 2 pangkat 5, berarti salah juga. Nah, salah juga. Gitu ya. Yang ini, N-nya 1, 2 pangkat 1. Gitu ya, salah juga. Yang ini, N-nya 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Oh, betul. Nah, betul ini. Gitu ya. Yang ini 2 pangkat 2. Yang betul yang D. Udah gitu aja. Ya, jadi tinggal kalian cek aja. Oke. Paham ya? Ini nggak susah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, jadi cuman pola aja. Jadi kita membangun pola. Yang kedua, nah, kertas berpetak memiliki yang tadi ya, sama, ceritanya sama, tapi yang pertama kita cari benar dan salahnya. Oke, pola bilangan pada baris ketiga, peta ketiga baris kedua. Oke, ya, peta ketiga baris kedua katanya 512. Oke, ceritanya ini tadi ya, yang baru datang bisa dibaca. Ceritanya sama persis ada 8 kotak, berarti 8 kali 8, 8 mendatar. Nah, gitu ya kotaknya ya. Nah, gitu ya. Terus nanti ini ada 8 juga. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita nggak usah tulis detail, nggak masalah. Yang pernyataan pertama, baris ketiga, peta ketiga, baris kedua. Nah, gitu kan kita lihat di baris kedua. Baris keduanya itu tadi kita lihat 2 pangkat 8, ini kan baris kedua nih. Ya kan ya? Oke, berarti kalau kita bikin, nah, kita bikin nih, yang pernyataan 1 ya. Nah, pernyataan 1. Baris kedua. Nah, baris kedua, peta ketiga, baris kedua itu kan berarti 2 pangkat 8. Gitu kan ya? Peta satunya, peta keduanya adalah 2 pangkat 9, gitu ya. Terus yang ini adalah 2 pangkat 10. Ah, gitu. Salah ya. 2 pangkat 10 itu kan berapa ini? 1024. Gitu. Oke? Oke. Sip. Ya. Oke, berarti ini salah. Nah, gitu. Harusnya 1024. Yang pernyataan 1. Oke? Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Yang pernyataan 2. Jumlah bilangan pada peta pertama sampai kelima pada baris pertama. Oke ya. Ini nggak masalah ya. Ini pernyataan yang kedua. Ini pernyataan yang pertama ya. Oke, maaf. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, ini pernyataan ketiga. Ini pernyataan pertama udah tahu, berarti ini salah tadi ya. Terus pernyataan yang kedua itu adalah baris pertama, petak pertama sampai kelima adalah 31. Baris pertama. Baris pertama. Oke, spidolnya kegedean nih. Oke, spidolnya kegedean. Oke, baris pertama, berarti artinya tadi apa baris pertama? Kita lihat tuh, baris pertama itu 2 pangkat 0, ya kan ya? Atau 1 ya. Kita dapat ya. Nah, yaitu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah berapa tadi? 16. Apakah benar 31? Gitu ya. Kita cek 1 tambah 2 ini 10, 20, 21. Ya kan ya? Oke. Bilangan pada petak pertama sampai kelima kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 20, 30. Oh, 31. Sip, betul berarti. Nah, gitu ya. Betul. Iya. Nah, gitu ya. Sip, gampang ya. Ini gampang, nggak susah. Yang ketiga apa katanya? Bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 2 pangkat 64. Oke, lihat berarti kan? Baris ke-8, petak ke-8. Berarti kita tulis baris ke-8. Baris ke-8. Nah, gitu ya, baris ke-8. Ya, perhatikan.
Berarti kalau kalian perhatikan nih, nah, nih, kita lihat. Ini kalau baris ke satu itu adalah 2 pangkat 0. Baris kedua 2 pangkat 8. Baris ketiga 2 pangkat 16. 2 pangkat 24. Artinya ini kali n min 1 ya kan. 2 pangkat 1 itu 2 pangkat 1 baris ke 1 itu 0, 8, 16, 24. Ya enggak? Oke, berarti ini kan 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3 gitu ya. Berarti kalau baris ke berapa tadi? Baris ke 8 berarti 8 kali 7 gitu ya. 8 kali 7 berarti kotak pertama lah 2 pangkat 5, 6. Nah, gitu. Gitu ya. Terus berikutnya 2 pangkat 5, 7. Gitu kan? Mau satu-satu boleh ya. 2 pangkat 5, 8. Mau langsung boleh 2 pangkat 5, 9. Langsung berarti ditambahin 7 aja. Berarti nanti ini 2 pangkat 6, 3. Yang terakhir ya, ini peta ke-8. Nah, gitu ya. Berarti bukan 64 ya. Nah, ini peta ke-8 ya. Ini dia. Sip, berarti tidak. Oke, gitu ya. Oke, ini nggak ada masalah, harusnya nggak ada isu. Ini kan ini hanya memastikan petanya aja isinya apa, gitu ya. Lanjut ya. Ini soal asli kemarin nggak susah ya. Emang kalau kalian teliti hati-hati nggak susah ya. Hasil bagi bilangan pada peta pertama baris ketiga, nah, peta pertama baris ketiga dengan bilangan pada peta kelima baris kedua. Oke, saya bikin gitu aja deh ya. Hasil bagi peta pertama ya, hasil bagi peta pertama baris ketiga. Oke, hasil bagi bilangan pada peta pertama baris ketiga. Berarti lihat baris ketiga, baris kita baca aja barisnya dulu ya, baru peta pertama. Oke, berarti saya kasih K, baris ketiga peta pertama, gitu ya. Nah, seterusnya gini, dibagi K lagi, baris ke berapa berarti? Peta kelima baris kedua. Nah, berarti ini baris kedua peta kelima. Nah, gitu. Oke ya. Kalian bersurat-surat kalau mau memastikan di sini ya. Baris ketiga kan dua nih ya, baris ketiga. Kalau kalian lihat berarti dua pangkat berapa? 16 ya kan ya. Terus dua pangkat 11, 17 dan seterusnya. Baris ketiga kotak pertama, peta pertama berarti ini. Nah, gitu ya, berarti 2 pangkat 16. Dibagi baris kedua peta kelima. Oke, saya bikin baris kedua, teman-teman. Nah, berarti baris kedua. Ya, baris kedua, petanya peta kelima. Baris kedua itu adalah 2 pangkat 8. Ya enggak? 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat berapa berarti? 12. Gitu ya. Mau dibikin gitu boleh langsung juga nggak apa-apa. Berarti artinya ini kita dapat. Oke. Berarti ini 2 pangkat 12. Berarti hasilnya 2 pangkat 4 sama dengan adalah 16. Udah cuma gitu aja. Nah, selesai. Ada nggak? Ada ini. Sip. Gitu ya. Nggak susah. Ini harusnya nggak ada isu. Ya. Lanjut. Satu lagi kayaknya. Iya, betul. Satu lagi. Nah, ini dia. Jika bilangan pada baris ke N, bilangan pada baris bilang sorry. Jika bilangan pada peta ke N baris pertama dibagi ini, nah, gitu ya, dibagi ini, jumlah bilangan pada baris pertama berapa? Jika hati-hati, ini hati-hati. Jika bilangan pada peta ke N baris pertama, jadi kita fokus pada baris pertama ya, dibagi dengan ini, gitu ya, oke, maka jumlahnya berapa? Oke, berarti artinya gini. Misalnya petak satu nih, petak satu ya. Kalau petak ke satu, berarti kan 2 pangkat 0 itu satu ya. Satu dibagi N-nya satu dulu nih. N-nya satu. Berarti dibagi dengan 2 pangkat, ini dia, 2 pangkat 0. Yaitu 1 per 1, yaitu 1. Gitu ya. Oke. Oke, kalau N-nya 2. Nah, N-nya 2. Berarti artinya petak kedua, gitu kan. Petak kedua kan 2. Dibagi N-nya 2 tuh, berarti 2 pangkat 2. Ya nggak? Berarti 2 per 4 sama dengan setengah. Oke, lanjut lagi. N-nya 3, berarti ini 4. Ya kan ya? Ya fokus pada baris pertama.
berarti 2 pangkat N-nya 3. 2 kali 3, 6 kurangi 2, 4. Ya, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Berarti 4 per 2 pangkat 4, 16. Berarti seperempat. Oh, bentuknya ternyata, ini dia teman-teman. Ini ternyata kalau kalian perhatikan, bentuknya adalah 1, terus setengah, terus seperempat, dan seterusnya. Berarti ini barisan geometri. Gitu ya. Kalian dapat tuh. Berarti kalian dapat dari sini, nilai A-nya adalah 1, nilai rasionya adalah setengah. Gitu kan? Yang ditanyakan SN-nya, ya udah pakai rumus SN aja ya. Berarti SN adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi, nah ya nggak? 1 min R, gitu kan? Ya ini karena ini ada 8, N-nya ya, N-nya 8, berarti S8. Kan satu baris 8 kotak ya. Berarti nanti A-nya 1 min R itu setengah, dipangkatin 8, gitu kan ya? Dibagi 1 kurangin setengah. Oke, ya udah tinggal kita hitung aja, gitu ya. Berarti kalau kita hitung, berarti setengah pangkat 8 ya, dibagi setengah. 1 pangkat 8 ya 1. Dibagi 2 pangkat 8, 64 ya. 64. Dibagi setengah. Nah, gitu ya. Oke, sip. Kurang lebih gitu ya. Oke. Tapi ini udah selesai belum ya? Oke. Jika pada bilangan ini, saya tidak salah nggak ya? Sebentar. 2, 6, 4. Oke, sip gitu ya. Kalau kita hitung berarti ini jadi berapa nih? Oke. Sebentar, kayaknya udah salah saya. Bentar. Jika bilangan pada peta ke N, baris pertama, nah, ya, dibagi dengan ini, gitu ya. Jumlah bilangan pada baris pertama adalah ini dia, gitu ya. Oke, harusnya udah oke sih. Sip. 2/64. Oke, sip. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang keliru ya. Oke, sebentar saya cek. Ada yang keliru nggak teman saya nih? Kayaknya kok sepertinya ada yang keliru. Oh iya. Sorry ya. Oh iya. Oh iya, burungnya ya. Sorry. Thank you. Ah, oke, la ilaha illallah ding. Nggak konsen ya. Oke. Sip. Oke, thank you. Siapa yang ngingetin saya itu barusan ya? Oke, bener ya. Berarti harusnya gimana tuh harusnya tuh? Nah, rumusnya harusnya bener berarti gimana? Yang sudah nyari berarti rumusnya N-nya ya. Oke, pantesan kok salah ngitung ya. Berarti ini A ya kan dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Thank you. Sip. Nah, berarti ini adalah A-nya 1 min setengah ya kan ya. Pangkat 8. Nah, gitu ya. Oke, dibagi dengan 1 min setengah. Oke, sip, thank you. Berarti sama aja, 1 kurangin 1 per berapa tadi? 2 pangkat 8, 256 ya. 256 gitu ya, dibagi setengah. Nah, gitu Mas Bro. Yang atas berarti hasilnya adalah 256 kurang 1, 254 gitu ya. 254. Oke. Dibagi 1, 2, 256 gitu kan, dikali 2/1 gitu. Oke, oke, sip. Berarti tinggal dicoret nah akhirnya 255, maaf bukan 54 ya, 255. Oke, 255. Oke, berarti tinggal coret 255 per 128. Oh, thank you. Nah, mana nih? B. Oke, sip gitu ya. Nggak masalah ya. Oke. Arik, makasih Rik sudah mengingatkan. Aman ya? Ini ya. Aman. Sudah berarti yang untuk cerita ini sudah selesai. Lanjut di cerita berikutnya. Nah, ini ceritanya mirip kayak di soal kalian sebelumnya. Tapi kalau ini tentang lampu meja, kalau di sebelumnya kalau tentang baliho ya, yang masalah Mas Saifan itu ada baliho dan sebagainya. Oke, karena kalian di soal sebelumnya sudah pernah ngerjain, karena ini konsepnya sama, jadi ini ceritanya gini.
Yang PM minggu kemarin itu adalah PM asli juga sebenarnya. Cuman ceritanya itu agak beda ya. Kemarin tentang baliho, kalau ini tentang meja. Karena kemarin sudah dibahas, coba teman-teman kerjain ini, gitu ya. Karena konsepnya sama, cuman ceritanya beda. Karena ini keluar di tahun yang sama. Oke, saya kasih waktu deh, 1 sampai 2 menit ya. Oke, silakan coba. Mirip dengan yang minggu kemarin, ya. Cuman ini ceritanya adalah tentang apa ini? Ceritanya tentang nyamuk ya. Oke, cuman ini garisnya harusnya agak sedikit. Ini saya perbaiki ya garisnya ya. Garisnya harusnya ke sini. Sebentar, harusnya lurusnya ke sini ya, mejanya tuh. Set gitu harusnya ya. Jadi garis putus-putusnya yang agak geser ya. Jadi ininya ke sini harusnya nempel. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Jadi harusnya garisnya dari lampu ke B aksen. Nah, harusnya gitu garisnya. Cuman itu tadi pas bikin kayak keliru ya. Harusnya lampu ke B dan ke B aksen. Ya, jadi sini ya. Lampu ke B terus ke B aksen. Nah, gitu. Harusnya garisnya seperti itu ya. Oke, cobain yuk. Yang biasa jawab, yang nggak biasa jawab juga cobain. Yang belum jawab, malam ini jawab ya. Oke, yo 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 yo. Nah, cobain ya. Pakai perbandingan segitiga, sama kayak minggu kemarin. Pakai perbandingan segitiga. Berarti lampu B dan B aksen itu dalam satu garis ya. Itu gambarnya agak keliru ya. Lampu B dan B aksen itu dalam satu garis gitu ya. Jadi nggak seperti itu, tapi itu yang pakai yang garis warna merah ya. Oke, silakan yang mau nyobain. Nah, bro, mas bro, mbak sis, silakan dicobain karena ini nggak susah harusnya ya. Karena minggu kemarin udah kalian lakukan. Oke, 1,6, weh cakep. Oke, siapa yang jawab? Ariko, yang lain ya. Berarti Arik nyimak nih ya minggu kemarin ya. Oke, kita cek ya Arik ya. Oke, bismillah. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter. Nah, ini lampunya 4 meter, berarti ini kesini adalah 4 meter, gitu ya, dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga ditempatkan di bawah lampu. Ini mejanya nih, segitiga yang warna hijau, gitu ya, yaitu dengan titik api menempel. Oke, titik api berarti harusnya titik AC ya ini ya. Nah, ini gitu, AC menempel. Nggak apa-apa ya. Berarti harusnya titik AC menempel. Ini harusnya bukan B tapi C. Oke, titik asimeter pada dinding gitu ya. Terus berikut lagi, panjang sisi AB adalah 1 meter. Panjang sisi AB 1 meter, berarti harusnya AC juga. Nah, ini harusnya AC gitu ya. 1 meter. Dan bayangannya di lantai adalah A aksen, C aksen. Yang juga sama harusnya ya. A aksen, C aksen. Oke, seperti itu. Dengan panjang 5/3 meter. Oke, yang lain boleh jawab ya. Saya nggak tahu apakah jawabnya benar 1,6 atau enggak. Oke, yang ditanyakan apa? Tinggi meja. Oke, tinggi mejanya ya. Berarti kalau kalian gambar nih, kalau kalian gambar seperti itu segitiganya. Oke, gitu ya, segitiganya gitu. Berarti yang paling atas ini adalah lampu, gitu ya. Terus saya bikin garis seperti ini. Oke, berarti ini adalah A, ini C, ini A aksen, ini C aksen. Oke, tinggi dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah tingginya berapa? 4 ya, tingginya. Terus ini dibikin seperti ini. Oke, terus berikutnya ini kesininya adalah berapa? 5,3. Ini 5,3. 5,35/3. Oke, gitu ya. Terus dari A ke C-nya, A ke C-nya itu adalah 1. Oke, gitu ya. Sip, yang ditanyakan adalah apanya nih? Yang ditanyakan adalah tinggi mejanya. Berarti ini ke sini. Bisa kasih titik deh, ini L ya, lampu ya. Ini misalnya apa? S gitu ya. Nah, ini R. Kita berarti yang ditanyakan adalah SR-nya. Oke? Oke, yuk kita pakai perbandingan ya. Berarti nanti LS, nah, LS, LS tinggi segitiga kecil berbanding tinggi segitiga besar, yaitu berarti LR gitu ya.
LS berbanding LR itu akan sama dengan AC berbanding A aksen C aksen. Gitu ya. Tinggal kalian masuk aja. LS-nya nggak tahu berapa. Gitu kan ya. LR-nya tahu yaitu 4. AC-nya itu tahu 1. A aksen C aksennya tahu yaitu 5/3. Gitu ya. Atau sama aja karena skor berarti 3/5. Oke. Berarti LS-nya adalah tinggal silang 12/5. 12/5 itu berarti 2,4. Itu LS-nya. Ya kan ya. Berarti kalau kita cari SR-nya, jadi kan SR-nya tuh, ya udah SR-nya berarti 4 kurangin 2,4 yaitu 1,6. Cakep. Wah, sip. Oke. Assalamualaikum UI ya. Oke, mantap. Betul ya. Betul Rik. Oke, gitu ya karena ini ceritanya sama kayak kemarin cuman diganti temanya. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut sama. Oke, silakan kerjain lagi. Saya sambil koreksi yang salah. Di sini harusnya C. Ini harusnya C ya. Ini harusnya adalah C. Ini harusnya C. Ini harusnya adalah A aksen C aksen. Jadi ya, ini harusnya adalah A aksen C aksen. Oke, seperti itu ya. Ini juga sama. Ini harusnya adalah AC. Oke. Oke, yuk silakan lagi. Yuk teman-teman yang lain ya. Ada Cherry, ada Tahta. Nah, siapa lagi nih ya? Yang belum saya sapa malam ini. Oke, ada Imrota. Oke, ada Valen, ada Reva, ada Zahwan. Oke, sip. Yuk, silakan. Boleh dijawab. Oke, ayo Rik, jawab lagi karena kalau Arik tadi bisa, ini harusnya bisa ya. Luas meja lah 0,5. Maka luas bayangannya terserah. Ini mau dicari panjang. Ini ada dua cara ya. Kalau mau dicari panjangnya dulu boleh. Mau dicari perbandingan antara meja sama bayangannya dulu juga boleh. Gitu ya. Ini nggak masalah ya. Ini juga nanti A, B sama ini juga segaris harusnya ya. Oke, berarti kalau kalian caranya mau dicari ininya dulu boleh, tinggi bayangannya. Kan tadi panjang ini udah ada nih, alas bayangannya di sini udah ada, yang belum ada kan ininya. Ya, mau dicari itunya boleh, mau langsung pakai perbandingan luas juga nggak masalah. Gitu ya. Oke. Oke, saya tunggu deh. Nah, cobain ya. Karena minggu kemarin sudah ada, ini harusnya nggak masalah. Karena hanya ganti cerita aja. Ya, caranya sama persis. Ya. Silakan, yuk. Ada Zahwan. Yuk, Zahwan. Jauh, Zahwan. Nah, Cherry. Oke. Cherry lagi terkenal nih ya. Nah, di otomotif tapi ya. Cherry Tigo. Oke. Cer, ada Reva, ada Valen, Imrota, Zahwan. Oke, silakan. Nah, yuk, saya tunggu ya. Silakan dicoba, dicoba, dicoba. Ini sama dengan minggu kemarin, cuman soalnya sedikit ceritanya berbeda. Karena ini soal di tahun yang sama, ya. Oke. Silakan. Oh, udah ada yang jawab. Kita lihat siapa yang menjawab. Sengreng Arik C. C itu apa? 1/7/18. Oke, coba yang lain. Nah, yo yang lain, yang lain yo. Rik pakai apa Rik? Kamu cari tinggi segitiganya dulu, tinggi bayangannya dulu, segitiga bayangan, atau langsung pakai perbandingan luas Rik? Kan ini bisa cari tingginya dulu, bayangannya berapa, gitu ya. Atau cari perbandingan luas, perbandingan sisinya nanti, cari tingginya dulu. Oke, boleh ya. Oke, berarti pakai cari tinggi ya. Kita pakai dua-duanya nanti ya. Kita coba ya. Cari tingginya seperti apa, cari luasnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita bahas deh. Yuk, sebentar. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat segitiga yang ABC, gitu kan ya. Kalau kita lihat nih segitiga yang ABC, sorry, segitiga yang ABC, kalau kita gambar nih segitiga yang ABC atau di bawah aja deh. Segitiga yang ABC, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, saya nggak agak jelek nggak apa-apa ya. A, B, C, ini kan satu nih, ya kan? Ini kan tingginya, ya nggak? Berarti artinya luasnya itu kan tadi setengah. Luasnya itu 0,5 gitu kan ya. Berarti artinya luas itu kan tinggi kali satu, berarti kan ya alas paling tinggi bagi 2 sama dengan 0,5 ya kan. Berarti tingginya itu adalah berapa? Betul ya, satu juga ternyata tingginya. Kan tingginya satu juga tuh, tinggi yang segitiga ABC ya nggak.
Nah, kalau kita bikin perbandingannya, nanti kita tarik ada sebuah garis ini dari atas ke bawah, gitu ya. Terus ke sini saya tarik ke sini. Nah, ini saya tarik ke sini lagi. Oke, saya tarik ke sini lagi. Oke, jadi yang atas tuh ini lampu, gitu ya. Terus di sini tuh yang B, ini tuh B aksen. Nah, gitu. Ini di dinding ya, ini di sini di dinding nih. Saya misalnya apa ya ini ya? M, ini N. M sama N itu ada di dinding posisinya. Oke, sedangkan dari M ke B itulah tinggi segitiga dari mejanya, yaitu tingginya satu. Berarti ini satu. Gitu ya. Oke, sip. Terus berikutnya, ini yang kita cari ini. NB-nya itu yang kita cari ya. N ke B, aksennya itu yang kita cari. Oke, gitu ya. Sedangkan perbandingan tadi tinggi ini kan udah dapet nih kita. Nah, ini ke sini kan 4. Ya kan? Ini ke sini 4. Dan ini ke sini tadi 1,6 ya. Ini 1,6. Ini adalah 2,4. Nah, gitu kan? Berarti kan kita bisa cari tuh NB aksen, ya enggak? NB aksen per sisi kecilnya itu 1. Terus sisi kecilnya 2,4 per seluruhnya itu 4. Gitu kan ya? Oke, berarti NB aksennya berapa itu? NB aksennya yaitu 0,6. Oke, oke ya, berarti artinya di sini kita dapat tuh 0,6. 0,6. Berarti artinya tinggi dari segitiga apanya? Tinggi dari segitiga apa namanya? Bayangannya, gitu ya. Jadi kalau kita gambar segitiga bayangannya adalah dapat tuh segitiga bayangannya seperti ini, gitu ya. Jadi saya gambar A aksen, B aksen, C aksen, gitu kan ya. Ini adalah alasnya tadi sudah tahu yaitu 5/3, gitu ya. 5/3. Terus C juga, C udah jawab C, mantap. Oke. Tingginya kita dapat yaitu berapa? 0,6, ya kan ya? Atau 6/10. Nah, gitu ya. 0,6. Ya udah berarti luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi yaitu setengah kali alasnya 5/3, tingginya 0,6 yaitu 6/10. Nah, gitu ya. Kita hitung. Nah, ya enggak tuh? Oke. Nah, dicari apa sih luas bayangannya, gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, setengah kali alas kali tinggi. Oke. Sip, gitu ya. Yuk, kita selesaikan. Oke, ada yang salah dulu nggak nih saya? Setengah. Oke, kita sudah dulu ya. Hmm, Oke, 30. Oke. Oke, oke, oke. Loh, ada yang salah ya? Oke. Nah, ayo. Saya salahnya tadi di mana nih? Ayo. NB aksen per 1, betul. Besar, kecil. Oh, kebalik. Ya kan? Saya ingatnya kebalik. Nah, oke. Tidak salah. Tunggu balik ya. NB aksen yang gede kan? Yang gede berarti 4 dibagi, yaitu yang kecilnya adalah 2,4. Nah, gitu. Gitu ya. Sip, ya tinggal kita hitung aja ya. 4 dibagi 2,4 sama aja dengan 40 dibagi 24. Kita sederhanakan dibagi 8 semua yaitu 5 dibagi 8, 3. 5/3. Oke, oh tingginya 5/3 Mas. Oke, sip. Sorry. Nah, berarti tinggi ini adalah 5/3. Gitu ya. 5/3. Oke. Berarti adalah luasnya berarti gimana? Ya udah, luasnya adalah berarti 5/3 kali 5/3, ya kan? Berarti 25/18, gitu ya. Atau sama dengan 17/18. Sip, oke. Nah, ini dia. Ada nggak jawabannya? Oke, betul, cakep, yaitu jawabannya yang C, ya. Ada nggak cara lain? Ada. Jadi kalau kalian nggak mau cari itunya, sebenarnya kita sudah bisa ya karena tadi sisinya kan kita sudah dapat tuh perbandingan sisinya. Lihat perhatikan antara segitiga 1 sama segitiga 2. Jadi gini. Nah, kalau saya pakai cara yang lain, sisi segitiga 1 berarti kan, berarti oke sebentar. Sisi dari sorry. Nah, sisi segitiga 1 yang kecil berbanding sisi segitiga 2 yang besar yaitu 1/5/3. Ya enggak? Karena kan tadi kita dapat sininya 1, ya kan? Sini 5/3. Berarti kan 1/5/3 atau sama dengan 3/5. Gitu. Gitu ya. Oke, berarti kalau luas 1 dibanding luas 2 itu sama dengan ya udah
ya, atau kita balik nih, ya. Kalau kita balik sama dengan sisi 2 banding sisi 1 yaitu 5/3, gitu ya. Dia pakai perbandingan itu. Sehingga nanti luas 2 banding luas 1 perbandingannya pakai kuadratnya, yaitu 5 kuadrat banding 3 kuadrat atau 5/3 kuadrat. Oh, kenapa kuadrat, Mas? Karena luas kan ada perkalian sisi, gitu ya. Gitu. Sehingga kalau kita cari luas yang kedua itu /5/3 kuadrat. Nah, gitu ya, dikali luas 1. Nah, gitu. Berarti luas yang kedua adalah 25/9. Luas satunya kan tadi setengah, ya kan? Setengah. Sama aja 25/18. Ya sama, yaitu 17/18. Cakep, gitu ya. Oke, jadi gitu. Jadi boleh ya, pakai cara ini boleh, pakai cara yang luas juga boleh. Jadi ini cara satu. Ini adalah cara satu. Yang inilah cara yang kedua. Sip, gitu ya. Oke, aman? Aman. Lanjut? Lanjut. Nah, yang berikutnya sama, berarti harus bisa juga nih. Yuk, lanjut ya. Silakan kerjain. Nah, silakan dibaca dan dikerjakan. Ambil kotak-kotaknya ini sama ya. Saya sambil mengoreksi yang salah tadi, ketikan-ketikannya. Nah, ini harusnya C, gitu ya. Ini harusnya AC. Oke. Ini harusnya A aksen, C aksen. Oke. A aksen, C aksen. Sip. Dan garis ini harusnya melewati B. Oke. Silakan. Yuk lagi. Tadi yang udah jawab ada Arif, ada Cherry, udah jawab tuh. Ya, yuk yang lain, yang lain, yang lain. Nah, tunjukkan pesonanya. Oke. Oke. Biar masuk ITB, biar masuk UGM, ya. Biar masuk UI. Oke, yuk lanjut. Ditambahin cerita ya, teman-teman. Coba saya ambil baca sedikit. Di depan lampu tersebut, seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding. Oke. Terus berikutnya lantai Pak dinding dan pada ketiga 2 meter di atas lantai. Dari bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Ya. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter per 10 detik, jarak sebenarnya yang ditempuh belalang selama waktu 5 detik berapa? Gitu. Ayo cobain, yuk, cobain tuh ya. Oke, kita mau ngurusin belalang. Yuk. Oke. Yuk. Cobain ya, saya tunggu ya, karena kamu harus nyobain ya, kalian harus nyobain mau nggak mau. Oke, silakan dicobain, 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 dicobain ya. Nah, oke, yang tadi belum jawab, yuk jawab sekarang. Nah, bisa dong. Oke, bisa, 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 bisa. Nah, kalian pakai perbandingan lagi sama ya. Oke, perbandingan lagi sama, persis kayak tadi, gitu ya. Jadi nanti bikin satu garis lagi untuk jalur apa tadi belalang ya. Oke, silakan. Silakan Mas Bro. Mbak Siske, saya bikin segitiganya dulu deh, boleh deh gitu ya. Gitu ya. Segitiganya tetap perbandingan segitiga sama ya. Oke, kita tunggu. Yuk, yang belum jawab, ayo kita jawab. Nah, salah nggak apa-apa ya. Mendingan salahnya sekarang daripada nanti. Yuk, 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 yuk. Nah, berarti ini lampunya ya. Yang atas ini adalah lampunya. Gitu ya, seperti itu ceritanya. Nanti di sini ada belalangnya. Ini jalur belalangnya, gitu ya. Ya, ini jalur belalangnya di sini. Yang bawah berarti bayangannya. Oke, gitu ya. Yuk. Nah, yuk Rik, jawab Rik. Yuk, Cer. Yuk, yang lain. Yuk. Oke. Misalnya saya kasih deh di lampu. Nah, ini P, ini Q, ini R, ini S. Gitu ya. Dan di sini ini adalah jalur belalang. Nah, gitu ya. Jalur belalang. Oke, gitu ya. Yang bawah berarti bayangannya, gitu. Oke, saya tunggu 30 detik lagi. Diketahui kecepatan bayangannya adalah berapa tadi?
4 meter dalam 10 detik. Nah, 4 meter dalam 10 detik. Yang ditanyakan kecepatan aslinya jarak sebenarnya ditempuh dalam waktu 5 detik itu berapa meter? Oke. Sip. Belum ada jawab? Oke, wes kita jawab wes ya. Oke, ada jawab ikannya. Oh, belum ya. Kita lihat ya. Tadi perhatikan teman-teman, ini harusnya nggak susah ya. Kalau kita lihat berarti ini tadi kita anggap aja dia mencapai jarak 4 meter dulu nih. A. Weh, cakep. Siapa nih? Ari. Ke yang lain. Ini habis Ari ada Cherry biasanya ya. Zahwan Iwan jawaban. Nah, Imrata boleh ya. Jadi gini 4 ya. Sini 4. Ya. Yang ini kita nggak tahu berapa ya. Berarti pakai perbandingan tingginya tadi kita tahu kan, tingginya itu dikasih tahu tuh tadi. Lalanya tingginya di ketinggian 2 meter. Berarti artinya sini 2, sini 2. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita akan cari RS kan. Nah, berarti kita cari RS ya. Berarti RS per PQ gitu kan sama dengan kalau sini M misalnya. Berarti LM per ini misalnya N gitu ya, LN. Nah, gitu. Berarti RS nggak tahu berapa, yang dicari PQ-nya yaitu 4 sama dengan LM. LM-nya berarti 2 per LN-nya 4. Nah, seperti itu. Berarti kita dapat bahwa RS-nya itu adalah 2. Nah, gitu ya. Loh, kok RS-nya 2? Ada yang salah nggak? Ayo, saya besar, kecil. Oh, balik. Nah, saya kebalik. Nah, ini harusnya kebalik ya kan. RS itu kan besar tuh. Nah, jadi ya, RS besar bagi kecil. Berarti harusnya yang besar dulu baru yang kecil ya. Oke, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti hasilnya jadi keliru. Berarti harusnya ini LN berbanding LM. Gitu ya. Berarti artinya nanti di sini adalah LN-nya adalah 4, ini 2. Gitu ya. Berarti RS-nya kita dapat yaitu 8. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Yang 4 bayangannya ya. Oke, jika bayangannya oke, sorry ya. Yang 4 bayangannya. Thank you, thank you. Oh, malah salah lagi nggak konsen ini ya. Sorry, sorry. Oke, yang 4 bayangannya Kak. Oke, berarti artinya sini 4 nih. Ini ke sini adalah 4. Oke. Berarti yang cari PQ-nya dong. Nah, gitu ya. Berarti PQ-nya berapa? Ya udah, berarti PQ berbanding RS sama dengan berarti kecil banding besar ya. Berarti LM banding besarnya itu LN. Oke, PQ berbanding RS itu 4, LM. LM-nya itu 2. LN-nya itu. Gitu ya. Oke, berarti PQ-nya berapa? 2. Oke, thank you. Nah, gitu ya. PQ-nya 2 apa? Berarti 2 meter di sini. Lihat, perhatikan. Kalau tadi dalam 4 meter aja 10 detik, gitu kan ya. 4 meter itu 10 detik. Nah, gitu kan. Kalau dalam 5 detik, gitu kan ya. Nah, sekarang bayangannya tuh. Oke, itu kan yang bayangan. Nah, ini kan bayangan nih. Ini kan bayangannya ya. Ini bayangan. Nah, kalau aslinya, berarti kalau asli gimana? Kalau aslinya berarti 2 meter itu adalah 10 detik. Gitu kan ya. Kalau 5 detik, ya berarti setengahnya, yaitu 1 meter. Ya udah gitu. Sip, betul. Adik betul lagi. Wah, Assalamualaikum UI ya. Oke, sip. Gitu ya. Oke, thank you. Bisa ya? Bisa. Harusnya nggak jadi isu ya. Harus teliti aja ya. Dan pastikan fokus ya. Lagi, kayaknya satu lagi deh ini. Oke, satu lagi. Hmm. Oke, sama. Coba kalian baca, saya bantu baca ya teman-teman ya. Nanti kalian cobain. Alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. Ini alas patung nih di sini ya. Ini ada alas patung di sini. Nah, ini saya baca. Nah, ini alas patungnya di situ. Tinggi alas patung 1 meter, jadi tinggi ininya 1 meter, gitu ya. Sebuah patung yang tingginya 1,5 meter diletakkan di atas patung tersebut. Ya, jadi nanti ada patungnya nih di atas ini. Nah, gitu ya. Maka panjang bayangan patungnya berapa? Gitu Mas Bro Basis. Oke. Silakan dicobain. Oke. Arik mau nyobain lagi boleh? Yang lain, ayo. Jangan Arik doang dong. Ayo, yang lain juga. Yuk. Nah, ini sama ya, saya tulis C gitu ya. Saya ini harusnya bukan sisi AB. Nah, ini harus sisi AC. Oke. Sisi A sama C.
Tiga harusnya A aksen, B aksen. Oke. A aksen, B aksen. Oke, yuk yang lain. Nah, oke. Sambil kalian ngerjain, nah, saya tak bikin ilustrasinya. Siapa tahu ini bisa bantu kalian untuk nanti bisa menjawab ya dengan ilustrasi yang saya bikinin. Oke, ini ada alas patungnya di sini. Oke, alas patungnya di sini nih. Nah, gitu ini alas patungnya. Terus ada orangnya. Nah, ada orang. Oke. Terus ada bayangannya nanti kita tarik. Oke. Sini berarti waduh nggak pas ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke. Terus ini juga ditarik juga sini. Nggak pas. Yuk, sambil saya nyiapin, kalian boleh nyobain. Nah, gitu ya. Ini berarti alas patungnya. Oke, segini ya. Hati-hati, karena nanti ini uh, melibatkan dua perbandingan harusnya ya. Kalau lihat gambarnya seperti ini. Ininya adalah 1 meter. Ini ke sini adalah 1,5 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah bayangannya. Ya, bayangan dari si patungnya ini. Jadi patungnya itu di sini harusnya ya. Kepalanya itu di ujung sini. Nah, ini kakinya. Nah, gitulah ya patungnya jelek banget ya. Oke. Berarti ini misalnya ini ke sini itu X. Nah, ini ke sini itu Y. Berarti yang kalian harus cari itu Y-nya sebenarnya. Ya, itu dia. Oke, yuk cobain ya. Tingginya ini sudah ada. Oke, ya kan? Ini juga sudah ada. Nah, oke, seperti itu. Gitu ya. Sip. Silakan cari bayangannya. Nah, oke, saya tunggu. Ya. Ayo, boleh kerjasama, boleh diskusi, biar kalian nyobain, gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak ngejar banyak soal, yang penting teman-teman bisa kerjain. Yuk, nah, ayo, Cherry jawab. Nah, tadi udah Cherry jawab nih, Cherry kok nggak ada lagi hilang, ya. Mana nih? Ayo Zahwan, jawab. Ada Imrod, ayo Imrod. Ada Valen, ayo Reva. Siapa lagi yang belum saya panggil? Nah, Reva, Valen, udah ya. Oke. Yuk, 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 yuk. Nah, oke, 1, 2, 3, ada tahta. Tahta belum saya sapa lagi. Oke, tahta ini jawab juga biasanya ya. Oke, berarti artinya kalian harus tahu X, harus tahu Y. Tapi yang ditanyakan Y-nya ya. Di sini sebenarnya yang ditanyakan adalah berapakah Y-nya. Karena Y itu adalah bayangan dari orangnya. Ya, panjang bayangan patungnya itu berapa, gitu ya. Oke, teman-teman bisa dibikin dulu, dipotret dulu, sehingga nanti ketemu X-nya. Kalau lihat gambarnya, itu akan ketemu X-nya dulu, baru nanti akan ketemu Y-nya. Ya, X-nya dulu, baru akan ketemu Y-nya. Oke, berarti kalau kalian lihat nih, berarti X pakai segitiga yang ini. Nah, sorry. X itu pakai segitiga yang ini. Nah, gitu ya. Terus berikutnya, untuk cari Y adalah untuk segitiga yang ini berarti. Nah, seluruhnya. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau kita sederhanain kembali sebenarnya gambarnya bisa lebih sederhana ya tanpa ada patung-patungnya itu. Ya nggak apa-apa sih, gitu ya. Oke, 1, 2, belum ada jawab. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya belum ada. Yuk. Oke, gimana nih caranya ya? Oke. Berarti bisa pakai macam-macam sih ya. Berarti kan ini ya, sisi ini berarti berbandingnya adalah dengan ya kan ya. Nanti sisi ini berbandingnya dengan yang besar, gitu kan? Oke, atau ini berbanding ini berbanding sini juga boleh. Bebas ya. Oke. Berikutnya saya bandingkan, berarti X harus sisinya. X berbanding dengan 1. Nah, gitu ya. Berarti kecil berbanding kecil gitu ya.
Atau berikutnya berarti X berbanding. Terus berikutnya lagi, berarti apa nih? X plus 2 banding 4. Nah, gitu. Gitu ya. Sip. Terus berikutnya kalian tinggal kalikan silang seperti biasa aja. Gitu ya. Berarti 4X sama dengan X plus 2. Berarti 3X. Ini berarti berapa nih? X-nya ketemu langsung ya. Berarti X-nya adalah 2/3. Sip. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari Y-nya. Nah, oke. Kita akan mencari Y-nya. Bagaimana cari Y? Ya, kita bandingkan yang ada hubungannya sama Y. Berarti kita pakai ini. Segitiganya yang ini. Oke. Ini X tambah Y. Ini berbanding ini ke sana. Ah, gitu. Gitu ya. Berarti nanti X tambah Y berbanding ini deh. 2,5. Nah, terus berikutnya lagi. Ini semua. X tambah Y tambah 2 berbanding dengan ini dia. 4. Oke. Gitu ya. Coba. Berarti nanti X tambah Y itu berbanding dengan gitu ya. Apa berarti? Yap, 2,5. Ah, gitu ya, karena tingginya, gitu ya. Sip. Dan berikutnya, X tambah Y tambah 2 berbanding dengan 4. Ah, gitu. Oke. Kalau mau diganti dulu X-nya boleh, karena X-nya sudah punya kan ya. Kalau mau ganti dulu boleh. Oke. Berarti ini adalah 2/3 ditambah Y. Setengah itu berarti 5/2. Gitu ya. Sama dengan X tambah Y, X tambah Y. X-nya langsung aja deh. X-nya 2/3 ditambah 2 berarti 8/3 ditambah Y dibagi dengan 4. Oke. Nah, gitu. Ya ini tinggal kalian selesaikan aja. Ini masalah aljabar aja ya. Oke. Karena masalah aljabar aja, yuk kita selesaikan ya. Nah, ini kalian boleh bebas lah ya. Banyak kan akan terjadi kekeliruan, banyak kan pas ngaliin aljabarnya kadang-kadang ya. Oke, kiri kali 3, kanan kali 3 dulu. Berarti tinggal 2 ditambah Y, tetap aja dulu 5/2. Ini kali 3 jadi 8, maaf ada yang keliru. Karena kali 3 semua harus ini 2, ini harusnya 3Y. Ini per 5/2 sama dengan ini kali 3 berarti 8, kali 3 berarti 3Y. Dibagi dengan 4. Gitu ya. Sip. Pesannya biar hilang kembali yang bawah saya kali 2 semua gitu ya. Berarti tinggal 2 ditambah 3/Y dikali 5. Ada penyebutnya saya kali 2 semua kiri sebelah kanan. Ini 8 tambah 3/Y dibagi 8. Saya gitu ya. Oke. Ya sampai sini tinggal dilanjutin aja. Ya berarti ini 16 ditambah 24Y sama dengan 40 ditambah 15Y. Nah, sip. Gitu ya. Berarti kalau saya geser, berarti di 9Y sama dengan 24. Gitu ya. Oke, cakep. Berarti ya udah tinggal kita sekian. Berarti Y-nya sama dengan 24 dibagi 9. Nah, gitu. Oke. Oke, 24 bagi 9 itu jadi berapa nih? 8/3 gitu ya. 8/3. Sip, ada 8/3? Nggak ada ya. Adanya 16/6 sama aja ya. Oke, adanya ternyata di pilkada tuh 16. Selesai. Sip. Ada. Ada. Oke, gitu ya. Jadi dua kali perbandingan ya. Oke. Dapatnya skor 1000 ya. Lanjut. Nggak ada isu ya yang ini ya. Aman ya. Aman, Mas. Oke. Mungkin di antara 4 soal tadi ini yang mungkin agak lebih butuh trik, butuh sabar karena harus 2 kali perbandingan. Oke, lanjut. Nah, yang ini. Nah, ini soalnya nggak gampang, nggak susah. Cuma kemarin di soal ini banyak orang yang kejebak ya karena ini banget literasinya harus hati-hati. Jadi gini saya baca dulu ya. Karena ini banyak yang kejebak kemarin. Di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Salah satu bahan yang dijual pedagang tersebut adalah grosir. Pedagang grosir itu adalah gula pasir. Data pasokan yang terjual tiap hari dalam 1 minggu disajikan ini, gitu ya. Tapi ini ada 2 grafik, ya. Grafik yang pertama yang warna biru itu adalah pasokannya, jadi artinya pembelanjaan dia, gitu ya. Grafik yang warna merah adalah penjualannya. Oke. Berarti emang kalau ada grafik seperti ini itu paling enak teman-teman bikin tabel, ya.
paling enak teman-teman bikin tabel. Jadi ada tabel hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Oke. Di situ kalau kita lihat ada stok gitu ya. Ada stok ST gitu ya. Ada penjualan. Oke, ada pasok ya, ada pemasokan, ada pasok pemasokan, ada penjualan. Gitu ya. Oke, ada sisa berarti nanti. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Kan ada cerita seperti itu tuh. Oke, kita isi dulu ya data-data angkanya ya. Kalau kita isi data angkanya, yang hari Senin itu adalah berarti pasokannya itu adalah 8, penjualannya 4. Nah, gitu. Ya. Hari Selasa, pasokannya itu adalah 14, penjualannya itu adalah 12. Oke. Hari Rabu, pasokannya itu adalah 9. Gitu ya. Penjualannya itu adalah 8. Oke. Hari Kamis pasokannya itu cuma 10 tapi penjualnya 12. Pasokannya 10 tapi penjualnya 12. Kok bisa Mas? Nah, itu dia nanti kan ada konsep stok gitu ya. No, hari Kamis. Hari Jumat itu pasokan dan penjualannya sama, itu sama-sama 8. 8, 8. Hari Sabtu pasokannya lebih sedikit yaitu di 10 gitu ya. Dan penjualannya di 14. Benar ya? 10 penjualannya di 14. Oke, betul. Terus berikutnya hari Minggu penjualannya di mana nih? Merah penjualannya. Pasokannya adalah di 11. Penjualannya ada di 12. Ya, lebih besar. Oke, gitu ya. Sip. Terus sisanya. Jadi kan hari ini, hari Senin misalnya ya, pasokannya 8, penjualannya 4. Berarti kan sisanya itu 4. Ini sisanya 4. Oke, yang ini sisanya 2, yang ini sisanya 1, yang ini sisanya min 2, gitu ya, nggak ada sisanya, ini sisanya adalah min 4, gitu ya, ini sisanya adalah min 1, gitu ya. Oke, yang disebut sebagai stok itu adalah seluruh sisa, ya, jadi sisa-sisa dikumpulin itu yang menjadi stok. Nah, itu yang konsep stok itu seperti itu, gitu ya. Berarti ini pertama ya berarti stoknya 4. Nah, ya nggak? Yang kedua 4 tambah 2 jadi 6. 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Nah gitu. Jadi nah hari 9, tanggal 9 itu ya tanggal 9 hari Kamis itu nggak masalah. Kok pasokan sama penjualannya malah banyak penjualan, karena ada stok ya. Nah, jadi kita manfaati stoknya. Jadi ini nanti stoknya tinggal 5. Ini berarti tetap 5 gitu ya. Ini stoknya berarti tinggal 1, ini selesai 0. Nah, seperti itu. Konsepnya itu gitu, gitu ya. Oke, yang setelah kemarin di tahun kemarin banyak salah itu gitu ya, konsepnya itu ini. Dikira stok itu adalah ya pasokan, gitu ya. Oke. Sip. Oke, dari data stok gula yang terbanyak terjadi pada, lah itu dia. Kemarin banyak salah, stok gula itu jauhnya pada di sini nih. Nah, gitu ya. Padahal stoknya terjadi paling banyak di hari Rabu. Nah, ngerti ya? Oke, berarti jawabannya adalah Rabu. Nah, gitu. Ya, berarti itu jawabannya. Oke, di hari Rabu. Ini stok terbanyak. Ya, stok terbanyak. Oke, aman ya, ngerti ya sampai sini ya. Oke, ini kalau udah ke sini ya berarti harusnya ke sana-sana sih nggak susah ya, karena ke sana-sana dia tinggal ngikutin aja. Berikutnya, jumlah stok ya. Pernyataan benar salah. Jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7 kintal. Benar nggak? 7 kintal. Benar ya? Betul, yaitu terjadi di hari Rabu. Betul ya? Berarti artinya ini betul, dia terjadi di hari Rabu. Ya, yang kedua, stok gula dalam satu minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada Rabu dan Minggu. Benar ya? Rabu sama Minggu. Minggu 0 ya. Rabu 7. Salah ya. Salah ya. Oke. Bukan berarti ya. Tidak. Oke. Rata-rata stok gula per hari dalam waktu itu adalah dalam minggu itu 4 kintal. Rata-rata ya. Berarti kita hitung aja ya. Berarti rata-rata stok. Nah, kita lihat di sini aja. Rata-rata stok. Yuk kita jumlahin. 4 tambah 6, 10, 17. 17 berarti ini 22. 22, 27, 28. Oke, berarti stoknya adalah 28 dibagi 7. Yaitu 4. Oke, rata-rata stoknya adalah 4. Benar nggak kira-kira? Betul. Nah, kita berarti
benar, salah, benar. Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut. Lanjut. Ini nggak ada isu. Nah, yang berikutnya ini dia. Tadi, berdasarkan pengalaman, biaya operasional tercukupi, ya, biaya operasional tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Jadi, total di barang yang ada, seluruh pasokannya, gitu ya, eh, kalau terjual 40% berarti dia sudah mencukupi untuk biaya operasional. Oke. Atau gampangnya modalnya lah gitu ya. Jika 1 kuintal dijual ke 150.000, keuntungan yang didapat dalam minggu itu berapa? Gitu kan. Ya udah, berarti artinya kalau kita lihat, kita harus lihat pasokannya totali berapa. Gitu kan ya. Oke, yuk kita lihat total pasokan. Total pasokan. Yuk, kita hitung lagi dari tadi yang ada total pasokannya berapa. Kita hitung ya. Pasokannya nih ya, 8 tambah 14, 22, 31, 31 tambah ini jadi 42, 42 berarti 50, 70. Oh, pasokannya 70. Ya, jadi total barang adalah 70. Pasokannya itu adalah 70. 70 barang. Oke, kita akan cari untung. Berarti untungnya itu adalah 60%. Jadi artinya untung yang ada itu adalah 60%. Kita anggapnya gitu ya. Karena dia bilang operasionalnya 40%. Oke. Ya udah, kita cari untungnya aja berarti langsung deh. Untung. Berarti sama aja 60% dikali 70 stok barang dikali dengan 150.000. Nah, gitu ya. Berarti sama aja 60/100 dikali 70 dikali 150.000. Udah, tinggal hitung aja ya. Berapa nih dalam bentuk juta ya, tapi teman-teman ya, kalau kita dalam bentuk juta. Berarti ini kita coret, 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 gitu ya. Berarti 6 kali 15, 90 kali 763 ya, berarti 6.300.000 atau sama aja 6,3 juta. Udah gitu. Oke, selesai. Mana? Ah, ini dia. Gampang ya. Ini juga nggak isu. Ya, ini nggak ada masalah dengan yang ini. Aman ya? Aman. Lanjut? Lanjut. Yang ini ya. Masih soal yang tadi. Berdasarkan pengalaman pedagang, stok akan aman dalam 1 hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku, pedagang merasa kurang aman untuk jualan apa. Yang dikatakan kurang aman hari apa aja, gitu ya. Hati-hati. Ini dikatakan pedagang kurang aman. Nah, pada hari apa aja. Jadi begini, bahasa cepatnya adalah kalau kalian hitung, kan jawabannya ada 3 hari tuh. Ya, ini kan jawabannya ada 3 hari. Ya, paling gampangnya lah cari 3 hari terkecil. Nah, udah triknya itu, gitu ya. 3 hari terkecil. Hari apa aja? Ya kita cek coba. 3 hari terkecil itu adanya di hari apa aja 3 hari terkecilnya. Yaitu nih ya, Minggu, terus Sabtu, sama Senin. Berarti Senin, Sabtu, Minggu. Udah gitu kan ya. Iya. Jadi trik jawabnya gitu ya. Jadi ini bisa untuk mencuri waktu ya. Senin, Sabtu, Minggu. Udah selesai. Berarti itu D jawabnya 3 hari terkecil ya. Oke. Nah, jadi nggak perlu ngitung simpangan bakunya ya. Oke. Lanjut ya. Aman ya. Berarti ini ya. Aman. Oke, yang ini. Ini juga kemarin ini mirip banget sama prediksi neutron di sebelumnya ya. Kebetulan di sebelumnya kita sudah bahas dan yang keluar seperti ini. Cuman gini, di tahun itu, berarti tahun kemarin di bulan Maret April itu yang keluar ada beberapa jenis. Salah satunya adalah ini tentang petak sawah, tapi ada juga kakak kelas lain yang dapatnya bukan petak sawah, tapi tetapnya tentang baliho, gitu ya. Tapi sama ya, sama soalnya model-modelnya seperti itu. Ada petak sawah, ada yang dapatnya baliho. Oke. Nah, mumpung waktunya masih cukup, oke teman-teman bisa baca nih untuk nomor 17 sampai 20. Oke, nah kalau waktunya masih sisa kita cari soal di yang lainnya. Sepetak sawah terdiri dari X petak kecil lahan untuk ditanam tanaman pertanian dan masing-masing petak adalah 6,6 ya, 6,6 6 kali 6. Jadi maksudnya gini teman-teman.
Sawahnya itu petak-petak gitu ya. Jadi sawahnya itu petak, nah, gitu ya. Ini petak sana, ini petak sana gitu ya. Ini petak sana terus sampai nggak tahu jumlahnya berapa. Juga sama nih terus nggak tahu juga jumlahnya berapa gitu ya. Ukurannya itu adalah 6 kali 6 tuh. Ini 6 meter, ini juga 6 meter. Semuanya sama gitu ya. Oke, nomor yang 17, jika F adalah fungsi menyatakan luas sawah dalam hektometer gitu ya. Ingat ya hektometer ya, yang nggak ingat saya tulisin deh. Sampai meter aja ya. Di sini adalah kilometer, hektometer, dekameter sama meter gitu ya. Oke, jika sawahnya itu adalah sebanyak X petak, gitu kan? Berarti ya udah, berarti luas itu adalah gimana berarti? Luas sama dengan 6 meter kali 6 meter kali sebanyak X gitu ya. Berarti 6 kali 6 meter sebanyak X. Nah, gitu kan? 6 kali 6 berarti kan 36 ya. 36 meter persegi sebanyak X atau kebaliknya. Nah, sebanyak X ukurannya meter persegi. Dia minta jadi hekto, ya kan ya? Berarti naik berapa? 1, 2. Karena ini dia persegi, berarti naiknya jadi 4. Berarti jadi 0,0036 X hektometer persegi. Oke, selesai. Nah, gitu ya. Nggak susah ya? Nggak susah, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, nggak ada isu ya ini ya. Berarti yang berikutnya kalian yang kerjain ya. Oke, ini kalian yang kerjain. Nggak susah. 18. Jika jumlah petak sebanyak 36 petak dan panjang sisi sawahnya adalah 12 meter, panjang sisi samping sawah berapa? Gitu ya. Jika jumlah petaknya adalah 36 petak. Oke. Dan panjang sisi depan 12 meter. Oke, gitu ya. Maka panjang si samping sawah berapa meter? Oke, coba. Ayo kerjain. Nggak susah, nggak susah. Ya, ini mudah. Ya, saya yakin kalian bisa ya. Oke, nomor 18. Saya cek juga soalnya. Oke, jika petak kecil sebanyak 36 petak dan sisi depannya adalah 12, gitu kan, 12 meter, sisi sampingnya berapa? Gitu ya. Oke, yuk cobain. Nah, yuk ini 1 menit nggak nyampe harusnya. Yuk, nah, kita hitung sampai 1 menit ya. Mumpung waktunya masih banyak ya. Oke, coba-coba dicoba saudara-saudara. Nah, oke. 1, 2, 3. Ya ini hanya penalaran aja ya nih. Bukan hitung-hitungan yang bikin susah bukan, tapi ini hanya penalaran aja ya. Oke, ada jawab? Nah, ini masih pada bangun atau tidur nih? Oke, sini yuk. Oke, yuk. Kak, Arik E. Oke, yang lain coba Arik bisa jawab E ya. 36 petak ya. Ada 36 petak. Berarti petanya tetap sama ya, ukurannya tetap sama ya, 6 kali 6 ya. Jadi ukurannya tetap sama yaitu 6 kali 6 ini. Nah, gitu ya. Yang lain, nah, Ayo udah jawab nih. Oke, berarti kalau saya gambar teman-teman, ini berarti nanti ada, ada petak, gitu ya, ada petak bisa 2, bisa berapa gitu ya. Ini ada petak lagi di sana. Nah, berarti karena ada nggak disebutin itu apa namanya, ada kan kalau di sawah ada pematangnya tuh, ini karena nggak disebutin luasnya pematangnya berapa, berarti luas pematangnya kalian abaikan akhirnya ya. Panjang pematangnya entah itu 20 cm, entah itu 30 cm, akhirnya kalian abaikan. Gitu ya. Coba kita cek ya. Oke, jawabannya berapa nih? Nah, yuk. Berarti artinya ada 36 petak. 36 petak. Karena kartunya sisi depannya 12 meter, ini sisi 12 meter. Berarti sini 6, sini 6. Berarti berapa peta? 2 peta. Gitu kan ya. Kalau mau sampai seluruhnya, gitu ya, ini ke sini, ini berarti artinya harus berapa peta nih sampai sini. Biar 36. Berarti harus 18. Ya nggak? Berarti ini ke sinilah 18 peta. Sehingga panjangnya, ya panjangnya adalah ya 18 ya kan, kali 6.
yaitu 108 meter. Wih, benar, Arik lagi. Oke, ada ya. Sip, gitu ya, gampang ya. Wih, banyak benar, cari juga benar. Gitu ya. Sip, gitu kan, gampang kan? Gampang. Lanjut. Nah, nomor 9. Harus kerjain lagi. Ya. Oke, kita baca dulu deh. Nanti habis itu kalian kerjain ya. Mumpung waktunya masih longgar. Untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap-tiap pak kecil. Jadi antara petak-petak itu ada paritnya tuh. Terdapat 2 baris petak sawah, hanya 2 baris gitu ya. Masing-masing terdiri 18 petak parit ya, dan lebar parit 0,5 meter. Oke, paritnya setengah meter gitu ya. Luas sawah serta paritnya dalam ukuran meter persegi gimana? Coba. Yuk, berarti ini harus pinter menspasial sebenarnya kalian spasialkan dulu, digambarkan dulu kayak apa kira-kira draftnya, terus kalian bikin hitungannya. Oke, yuk 1 menitan lah ya, soal ini 1 menitan cukup ya. Oke, ini soal asli ya, jadi sebenarnya kalian bisa ngitung kalau soal kayak gini saya bisa berapa menit ya, ini soalnya soal asli yang kita kemarin dapat, jadi teman-teman bisa gambarin ya. Yuk men ya, yuk. Nah, berarti artinya nanti boleh cobain ya, sok kalian cobain dan sambil saya motret ya. Oke, silakan dicobain sambil saya motret. Silakan dicobain. Yang sudah selesai, boleh ketik jawaban kalian di kolom chat, saudara-saudara. Nah, kalau yang malu boleh direct chat deh, boleh ya. Oke, oke, gitu ya. Bentuknya kayak gini nih. Nah, tapi sama semua, punya saya kebetulan ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Nah, nanti ukurannya berapa? Jadi yang tanyakan adalah ukuran sawah totally termasuk parit-paritnya, gitu ya. Oke, syalala. Oke, yuk. Oke. Hmm. Sebenarnya udah ketahuan sih jawabnya ya. Yang C sama yang B itu udah nggak mungkin ya. Karena panjang petanya aja satu peta 6 meter, masa itu 1,25 ya. Jadi udah nggak mungkin ya. Oke, yuk dicoba. Nah, ini mumpung 2 soal A. Oke, A. Yang jawab apa tadi? Cari A. Oke. Yuk, Zahwan, jawab Zahwan. Cherry sudah, Imrota, ayo Im. Valen, ayo. Valen, Reva, Arik, Alaki. Oke, Tahta tumben sepi ini biasanya sering jawab nih. Ya, oke. A juga, oke. Kita eksekusi. Ya, oke ya. Ini kan 6, sini 6. Ya, ini kan 0,5 ya. Ini 0,5. Berarti ini ke sini adalah 12,5. Oke ya, bisa ya. Ininya 6, ini 0,5. Gitu kan? Ini 0,5 juga. Berarti artinya ini ke sini kalau kalian perhatikan, berarti adalah 6 dikali 18, ya kan? Ditambah 0,5 tapi nggak sebanyak 18, ya kan? Kalau kalian perhatikan kalau kotaknya 2, sorry. Kalau kotaknya 2, maaf. Kalau kotaknya 2, ininya 1. Kalau kotak 3, ininya 2. Gitu kan ya. Berarti 0,5-nya nggak dikali 18, tapi dikali 17. Nah, gitu ya. Sip. Berarti 6 kali 18, ya kan? Ditambah 0,5 dikali 17, gitu ya. Berarti 108 ditambah berapa itu? 8,5 ya. Berarti 116,5. Oke, sip, itu banyaklah 12,5 dikali 116,5. Sip, cakep ya. Ini dia jawabannya. Udah cuma gitu doang. Nah, gitu. Cepat ya. Cepat. Oke, bener. Assalamualaikum ITB UI. Yuk, lanjut. Satu lagi. Nah, ya. Satu lagi, ini waktunya masih bisa kita bahas. Kemarin ada yang belum selesai kan ya? Kita bahas yang kemarin yang belum selesai. Kita selesai yuk. Ini kalian kerjain ini ya. Petak-petak kecil sawah, petak-petak kecil pada sawah ditanami padi.
biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut adalah mulai tanam sampai panen adalah 650.000 per petanya. Oke. Jika biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya sebesar 26 juta, seluruhnya adalah 26 juta. Ya, semuanya adalah 26 juta. Luas sawahnya berapa? Nah, gampang ya. Berarti untuk mencari luas sawah, kalian harus mencari luas petanya dulu. Ya, luas petanya berapa, gitu ya. Baru kalian akan mencari luas sawahnya. Oke, nggak susah harusnya. B, weh cepet banget cari. Oke, coba yang lain ya. Anda nggak tahu, belum tentu benar ya. Oke, yang lain yuk. 1, 2, 3. Oke, kita cari, kita tunggu. Oke, cari sudah jawab B. Yang lain? Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, belum ada ya. Oke, udah kita hitung ya. Berarti artinya kita cari jumlah petanya dulu ya. Berarti jumlah petanya adalah gimana berarti jumlah? Ya tinggal kita bagi ya. 26 juta. Oke, dibagi dengan 650.000. Berapa nih jadinya? Kita coret ya. Coret. Ini kurang lebih sih 40 ya. Oke, berarti ini 40. Oh, ternyata 40 peta. Gitu kan? Gitu ya. Lah, luasnya gimana luasnya? Ya, luasnya tinggal berarti gimana? 40 kali 6 kali 6. Nah, gitu kan ya. Berarti 40 dikali 36. Gitu kan ya. Berarti 1440. Yap, betul saudara-saudara. Lah, kalau udah selesai ini ya. Oke. Itu benar cepat. Iya, karena tadi 1 sampai 4-nya nggak kita bahas ya. Karena sudah dibahas di minggu kemarin. Gitu ya. Oke, cakep. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau belum, saya akan lanjutin. Kemarin ada 2 soal yang belum selesai di PK. Teman-teman kemarin sudah nyobain, mungkin yang sudah selesai bisa jawab. Gitu ya. Yang belum selesai nyobain kemarin, kalian bisa nyobain sekarang. Oke, lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Yang mana deh kemarin ya? Ini dia nih. Nah, ini soal PK yang harganya mahal. Maksudnya harga mahal itu adalah kalau kalian benar soal ini biasanya skornya tinggi ya. Oke, kalau kalian benar soal ini skornya tinggi. Coba saya bantu baca ya. Masih ada waktu, kita manfaatin. Mana nih? Sebentar. Oke, kita baca yuk. Barisan aritmatika U1, U2, U3 bedanya min 3. Oke, bedanya min 3. U1, U2, U3 sampai U225 apakah benar lebih besar dari 225? Nah, seperti itu tuh. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk memutuskan bahwa ini bisa dijawab atau tidak. Gitu ya. Jawaban ini nggak harus benar ya, yang penting bisa dijawab ya. Benar atau tidak. Oke? Coba, yuk, cobain yuk. Ini kita sudah pindah ke PK ya. Jadi kita kemarin yang hadir kemarin nggak selesai yang ini karena waktunya nggak cukup. Nah, terus tak suruh ngerjain sendiri ya. Coba kalian ngerjain sendiri, gitu ya. Yuk, nah nanti diskusi deh yang sudah ngerjain nanti kok seandainya kok terjadi perbedaan kita bisa diskusi, gitu ya. Oke. Yuk, 1, 2, cobain dulu ya. Kalian boleh coret-coret nanti hasilnya seperti apa. Yuk, kasih waktu deh 1 menit. Nah, ya. Berarti ini diuraikan dulu teman-teman. Jadi saya dulu jumlahkan dulu pakai SN ya. Dengan cara pakai SN gitu. Setelah itu nanti teman-teman akan ketemu syarat apa yang dibutuhkan, gitu ya. Oke, ini juga nanti akan ketemu karena ada A-nya nggak tahu, tapi kan B-nya udah tahu ya. Ini yang bikin enak adalah karena B-nya sudah tahu ya. Oke, yuk cobain ya. Silakan saudara-saudara sebangsa setanah air. Oke. A. Oh, ya udah jawab A. Oke, mantap. Oke, yang lain? Nah, itu berarti apa? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Gitu ya, Adik ya. Kita coba Adik ya. Oke, pertama. Kalau kalian perhatikan di sini nih. Berarti kan U1. Oke. U1, U2 sampai dan seterusnya adalah apakah seperti itu? Jadi kita cari S-nya berarti ya.
Berarti kita cari S225. Nah, kita cari S225. Gitu ya. Rumusnya apa? S225 itu SN gitu kan ya. Berarti N225 per 2, ya kan ya. A, berarti A-nya itu adalah nggak tahu A-nya berapa, tambah N-1, berarti 224, ya kan ya. Kali B, B-nya min 3. Nah, seperti itu. Oke, kondisi gini kan ya, berarti ya. Berarti kalau kita hitung, nah, tetap aja 225 dulu. Hmm. Berarti 225 per 2 dikali ya A, gitu kan ya. Terus ini masih kurang. Nah, gitu. Berikutnya adalah dikali dengan ini 224 dikali 3 gitu ya, karena B-nya itu adalah 3, berarti min berapa nih, 276. Oke, sip gitu ya. Apakah ini lebih besar dari 225? Nah, nggak tahu, tergantung nilai A-nya, ya kan ya. Oke, tergantung nilai A-nya. Oke, gitu ya. Oke, sip. Lah, untuk ngecek, ya kita cek. Nah, cek yang pertama. Yang pertama katanya adalah A. U25 lebih kecil dari 0. Ya, U25 lebih kecil dari 0. Berarti U25. Mereka sama aja. Gimana? A ditambah 24B. Gitu kan ya. Nah, ini harus lebih kecil dari 0 katanya. Berarti A, gitu ya, ditambah 24B. Berarti min 72. Iya nggak? Oke, gitu ya. Oke, terus berikutnya gimana? Nah, min 72 ini lebih kecil dari 0. Kok min 72 Mas? Iya, karena B-nya kan min 3. Gitu ya, berarti A-nya lebih kecil dari 72. Nah, gitu. Kalau A-nya lebih kecil dari 72, gitu ya, berarti artinya nanti hasilnya negatif. Jadi S225 itu negatif, ya nggak? S225 itu hasilnya adalah negatif. Ya nggak? Kok tahu Mas negatif? Iya, kalau kalian perhatikan di sini, kalau A-nya diganti dengan lebih kecil dari 72, berarti kan artinya eh, ya misalnya 71 dikurangi ini kan jadi negatif tuh. Negatif dikali dia negatif, negatif lebih sedikit enggak. Berarti artinya cukup untuk menjawab walaupun jawabannya salah gitu ya. Berarti artinya cukup. Oke. Satu cukup. Oke ya, benar ya. Satu cukup. Coba kita cek apakah yang kedua itu cukup. Oke ya, kita cek ya yang kedua. Oke. Kita cek yang kedua. Yang kedua cukup nggak kira? U25, nah berarti U25 kita udah dapat tadi ya, U25 kita dapat yaitu A min 72 itu lebih besar dari min 9, gitu ya. Berarti artinya A lebih besar dari berapa nih? 63. Oke, A lebih besar dari 63. Oke, kalau A lebih besar 63, kalau kalian perhatikan, terus dimasukin S225, itu kalau lebih besarnya 63 itu besar banget, sehingga lebih besar dari 672, berarti nanti di sini yang positif. Kalau positif, berarti kalikan positif bisa jadi hasilnya lebih besar. Emang gitu ya. Tapi kalau dia lebih besarnya hanya kecil, misalnya cuman 100 aja, 100 kurangi 672 itu kan jadi negatif. Gitu ya. Berarti kadang hasilnya positif, kadang hasilnya negatif. Jadi teman-teman, nah yang ini S225-nya itu bisa kadang lebih kecil dari 0, S225-nya kadang lebih besar dari 0. Jadi artinya yang kedua ini tidak cukup. Kalau yang ini cukup. Gitu ya, berarti artinya satu aja cukup ya, tapi dua saja tidak cukup. Cip, betul. Wah, cakep Rik. Wah, assalamualaikum UI ya. Cocok. Lanjut Rik. Yang ini Rik. Yang lain coba juga ya. Nah, yang lain coba juga. Ini sama ya. Gimana ini kira-kira ya? Fungsi G dan H dengan variabel real gitu ya. Ini cobain kita bahas ya, cepetan aja ya. Atau mau sambil ngerjain boleh ya. Didefinisikan sebagai berikut. Untuk bilangan bulat A dan B, apakah terdapat C sehingga G min HC sama 0? Ya udah kita masukin aja. Langsung ya, GC min HC gitu ya. Apakah C itu ya sama aja X juga sih, ya, kalian nggak usah pusing kan gitu ya. Berarti ini kalau saya tulis apakah
GC gitu, atau GX lah sama aja, lebih dari HX, sehingga hasilnya 0, sama dengan 0 gitu ya. Apakah ada nilai yang membuat dia sama? Apakah ada nilai yang membuat GX itu sama dengan HX gitu ya? Oke, kalau kita uraikan berarti GX-nya itu adalah X min 1 kuadrat ditambah A gitu kan ya, sama dengan 2X ditambah B gitu ya. Oke, tentu ini nggak bisa diselesaikan sih. Kenapa? Ada A-nya, ada B-nya. Variabel yang masih sangat terbuka. A-nya nggak tahu, B-nya juga tidak tahu. Sehingga butuh pernyataan. Pernyataan pertama, A-nya lebih besar daripada min 1 dan B-nya lebih besar daripada min 5. Gitu ya. Oke. Ya, tinggal dicobain aja sih sebenarnya. Gitu ya. Atau ini sama aja bersinggungan ya. Kalau bersinggungan berarti nanti D-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau sama ini nanti artinya dia ada yang berpotongannya gitu ya. Berarti kalian bisa uraikan sampai gini, X kuadrat. Berarti ini X kuadrat min 2X ditambah 2 ditambah A sama dengan 2X ditambah B gitu ya. Berarti nanti X kuadrat min 4X. Nah gitu ya. Terus berikutnya ditambah 2 ditambah A min B sama dengan 0. Gitu ya. Dia akan ada perpotongan kalau D-nya lebih besar sama dengan 0. Tarik D, berarti B kuadrat, berarti min 4 kuadrat. Gitu ya. Min 4 AC. A-nya berarti A ditambah, gitu ya. Ditambah 2 tambah A tambah dikali 2 tambah A min B. Nah, gitu ya. Berarti ini kira-kira seperti 16 min 8 min 4A plus 4B. Nah, gitu ya. Oke. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini 8 min 4 A gitu ya. Dalam kurung A min B. Nah, seperti itu. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Oke. Gitu ya. Ya, tinggal kita coba untuk pernyataannya. Kalau kita bagi semua dulu berarti 4. Bagi 4 semua deh. Berarti tinggal 2 min A min B lebih besar sama 0. Gitu ya. Atau 2 lebih besar sama dengan A min B. Nah, gitu. Kita cek untuk pernyataan 1 coba ya. Nah, pernyataan 1, apakah 2 lebih besar dari A min B? Coba kita cek ya. Kalau ini A-nya min 1 lebih besar dari min 1, bisa berapa aja? Bisa min 2, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan ya. Ini lebih besar pada min 5 gitu ya. Berarti kalian bisa cek ya. Misalnya kalian cek, ambil angka aja sih sebenarnya. Ini 2 nih. Nah, kita cek angkanya, misalnya saya ambil A-nya min 1. A-nya min 1 kan boleh tuh. Ya kan? A-nya min 1, B-nya misalnya min 4. Nah, ya kan? Gitu ya. Berarti ini benar kondisinya gitu ya. Kalau saya ambil 2, A-nya saya ambil tepat min 1 lagi, gitu kan. Terus saya ambil B-nya itu adalah 10. Nah, berarti ini salah. Oh, berarti nggak cukup. Ya, berarti dia tidak cukup. Ya, berarti ini tidak cukup. Oke. Terus pernyataan yang kedua. Nah, ya pernyataan yang kedua, A-nya lebih kecil dari 3. Oke, lebih kecil dari 3. Misalnya saya ambil A-nya 2. Oke. Saya kasih A-nya 2. Oke, gitu ya. A-nya 2, terus berikutnya B-nya 5. Nah, B-nya 5. Gitu ya. Oke, ini betul, gitu ya. Selanjutnya 2, ambil lebih kecil lagi nih, ya. 2 lagi misalnya. Ini saya ambil lebih kecil daripada 5 ya. Berarti min 4. Gitu ya. Lebih betul lagi gitu ya. Oke, ini pasti betul. Karena ini kalau kalian perhatikan, ini kan apa namanya? Kecil ya, semakin kecil ini udah 5. Kalau 3 kurangi 5 aja itu adalah min 2 gitu ya. Oke. Ya berarti artinya cukup. Nah, berarti artinya 2 saja cukup. Ya, 3 kurang 5 min 2. Oke, sip gitu ya. Oke, berarti ini 2 saja cukup mana? Oke.
Oke, sip. Alhamdulillah pas lebih sedikit. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nanti hasilnya saya share ke teman-teman seperti biasa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke. Jadi kalau yang ini bisa ditanyakan di chat ya, atau WA ke saya, bisa minta nomornya ke grup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat karena sudah harus mengembalikan laptop kalian. Saya doakan semoga keterima di PTN impian kalian dimanapun kalian berada. Nah, gitu ya, mau ke UI, UTB, UGM dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama, sama-sama Jerry, sama-sama teman-teman semuanya, gitu ya. Sukses semuanya.